Seorang gelandangan memesan nasi kotak termurah. Namun saat membayar, dia menyadari kurang 1 sen. Dia memohon kepada pemilik apakah bisa lebih murah sedikit. Namun pemilik malah langsung membuang nasi ke wastafel. Lebih baik dibuang. Tidak mau memberinya makan. Cepat pergi. Baiklah. Jangan bikin jijik di sini, cepat pergi. Baik, saya akan segera pergi. Dengan tidak punya pilihan, dia akhirnya harus bertahan dengan makanan di tong sampah semalaman. Untungnya, keesokan harinya dia bertemu ayahnya saat menyanyi di jalanan. Sekarang makan siangnya pasti terjamin. Namun ayahnya dengan wajah tegang segera melarikan diri. Dia takut anaknya mengejarnya. Namun dia sudah terbongkar. Ayah berusaha menyembunyikan rasa malu di dalam hatinya. Namun anaknya tetap mengucapkan kata-kata yang membuatnya kesulitan. Anaknya mengatakan bahwa Natal sudah dekat. Bolehkah saya pulang ke rumah untuk makan bersama? Belum menunggu ayah bicara, Ibu tiri langsung menolak dengan tegas. Matanya penuh dengan penolakan. Meremehkan status rendah anak tiri ini. Tidak tahan dengan aroma yang keluar dari tubuhnya. Namun meskipun begitu, ayah pada saat hendak pergi, diam-diam memberikan selembar uang kepada anaknya. Itu adalah penyesalan di dalam hatinya. Namun pria itu tidak menyerah. Karena di dalam hatinya, ia sangat menghargai dan gigih terhadap kasih sayang keluarga. Pada hari Natal, dia benar-benar diam-diam datang ke rumah ayahnya. Setelah memikirkannya dengan matang, dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengetuk pintu. Namun saat pintu terbuka, senyuman ayahnya langsung membeku, mengungkapkan kebingungan dan kebimbangan. Ketika dia masuk ke ruang tamu, dia sebenarnya penuh harapan untuk merasakan kehangatan dan penerimaan di rumah. Tapi yang menunggu dia adalah 2 adik perempuan yang acuh tak acuh. Ibu tidak suka padamu. Ibu bilang kamu pecandu. Dan ayahnya bahkan secara langsung mengekspresikan ketidakpuasan. Kamu tidak boleh tinggal di sini, kami akan ada tamu. Mungkin karena dingin dan ejekan dari ayahnya, membuatnya merasakan penderitaan yang tak terucapkan. Dia terpaksa melarikan diri dari rumah yang seharusnya menjadi tempatnya. Namun ketika dia kembali ke kamar sewanya untuk mandi, dari arah kamar tidur terdengar suara aneh. Harus diketahui bahwa dia tinggal sendirian di rumah itu. Jelas-jelas ada pencuri di rumahnya. Dia terkejut dan segera bangkit. Siapa di sana? Sebaiknya kamu segera pergi. Suaranya penuh dengan ketakutan yang sulit disembunyikan. Tubuhnya gemetar tanpa disadari. Dalam kepanikannya, dia mengambil sepatunya sebagai senjata. Saat ia membuka pintu kamar dengan keras, tapi tidak ada siapa-siapa di dalam. Saat dia penuh dengan keraguan, bersiap untuk masuk ke dapur dan mencari tahu. Namun si pencuri yang disebutkan tadi kembali mengeluarkan suara. Ternyata ini adalah seekor kucing oranye yang lucu. Hatinya yang tegang akhirnya mereda. Jadi suara itu dari kamu ya? Mungkin kebaikan bawaan James yang mendorongnya. Atau mungkin karena dia pernah mengalami pengalaman kelaparan yang mengerikan. Membuatnya merasa sangat simpati terhadap kucing kecil yang tersesat masuk ke rumahnya. Dia tidak memilih untuk mengusir seperti kebanyakan orang. Malah tanpa ragu-ragu menuangkan semua sisa susu di rumahnya untuknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menatap kucing kecil itu dengan penuh perhatian. Ini adalah kali pertama dia dekat dengan hewan lain. Namun seketika itu dia menjadi sedih dan muram. Karena dia menduga, kucing oranye kecil ini hanya tersesat tanpa sengaja. Bukan seperti ditinggalkan oleh keluarga sendiri. Pasti ada yang peduli denganmu. Maka setelah makan kenyang, James membuka jendela ingin mengantarnya pulang. Namun yang tak terduga baginya, kucing oranye sepertinya enggan meninggalkan tempat sementara ini. Kucing itu menoleh dan menatap James. Matanya penuh dengan rasa sayang yang menyedihkan. Mungkin karena terlalu kesepian di dalam hatinya, James memutuskan untuk membiarkannya semalam. Saat malam menjadi sunyi, James bahkan tak tahan untuk menyanyikan lagu untuk kucing ini. Dengan musik asli, menceritakan kisah 2 jiwa yang kesepian. Ketika lagu tidur berakhir, si kucing oranye tanpa was-was melompat ke tempat tidurnya dan tidur nyenyak. Keesokan harinya pagi-pagi, James mulai mengetuk pintu rumah-rumah sambil membawa kucing kecil tersebut. Namun sayangnya, tidak ada yang mengklaim kucing oranye yang lucu ini. James akhirnya melepaskan kucing itu di tempat asalnya. Sebenarnya dia sudah mulai curiga bahwa kucing itu mungkin kucing liar. Awalnya dia merasa iba. Namun kekejaman realitas membuatnya harus menghadapi kenyataan. Dia sendiri sulit untuk menghidupi dirinya sendiri. Lagi pula, dari mana dia bisa memiliki energi untuk merawat kucing? Namun takdir mereka belum berakhir. Setelah mengantarkan kucing pergi, James pergi ke pinggir jalan untuk bernyanyi. Namun pekerjaannya hari ini sangat tidak lancar. Dia baru saja membuka stand dagangnya ketika diusir oleh petugas keamanan tanpa belas kasihan. Malam pun tiba. Ketika dia kembali ke rumah dengan tubuh yang lelah, dia secara tak terduga menemukan kucing oranye itu duduk di depan pintu rumahnya. Saat dia mendekat, dia menyadari bahwa kucing kecil itu terluka. Dia segera melepas pakaiannya, mengangkat kucing kecil dengan hati-hati. Namun karena tidak menemukan pemilik kucing, dia akhirnya meminta bantuan gadis tetangga. Betty membersihkan luka bernanah kucing dengan sederhana, lalu memberitahu James untuk segera pergi ke rumah sakit amal gratis untuk perawatan lebih lanjut. Untungnya, kucing segera mendapat perawatan. Batu besar di hati James pun sedikit jatuh ke tanah. Namun saat dia hendak berterima kasih dan pergi, pikirannya terganggu oleh perkataan resepsionis. Perawatannya gratis. Namun obat-obatan harus dibayar. Biaya obat selanjutnya mencapai 22 pound. Bagi seorang gelandangan seperti dia, ini tanpa ragu merupakan jumlah yang besar. Ini adalah biaya makan saya minggu depan. Kalau kamu mau beli, silakan. Namun semakin baik hati seseorang, semakin sulit melihat penderitaan dan keputusasaan di dunia.
Dia tetap memutuskan untuk menggunakan tabungan minggu depan. Dia pergi untuk mendapatkan kesehatan Little Orange. Namun masalah yang lebih besar masih menanti di belakang. Kucing oranye ini tampaknya tidak berterima kasih. Dia tidak mau makan obat sama sekali. Menghadapi kebaikan James, Little Orange malah menggigit tangannya. Dalam keadaan tanpa solusi, dia harus meminta bantuan Betty sekali lagi. Tidak disangka kucing menjadi sangat jinak di tangan Betty. Dengan mudah dia memberikan obat kepadanya. Saat mereka sedang berbincang-bincang, mereka memberi nama yang bagus untuk kucing kecil itu, Bob. Karena peran Bob sebagai penghubung, James dan Betty mulai mengobrol. Betty memberitahu James, ada banyak pecandu di komunitas ini. Dan yang paling dibencinya seumur hidup adalah obat-obatan jahat itu. Ketika ditanya tentang keadaan James mengatakan bahwa dia adalah musisi independen tanpa kontrak dengan agen. Dan dia mengatakan demikian hanya karena tidak ingin membuat Betty membencinya. James sebenarnya adalah seorang penyanyi jalanan. Dia juga seorang pecandu yang telah jatuh lama. Di siang hari dia menghasilkan sedikit uang dengan bernyanyi. Di malam hari, dia menukarkan uang itu untuk sedikit kebahagiaan sementara. Baginya, hidup tampaknya tidak memiliki masa depan. Dan bahkan tidak ada kebahagiaan. Meskipun dia mencoba untuk melepaskan diri dari takdir. Untuk menghilangkan kebiasaan buruk yang membuatnya terjebak. Namun puluhan percobaan itu selalu berakhir dengan kegagalan. Kadang-kadang teman akan baik hati mengundangnya untuk bermalam di mobil. Dan berbagi dengan dia hal-hal yang sangat dikenal dan tidak bisa ditolak. James menolak dengan menggelengkan kepala. Namun seringkali keesokan harinya, dia akan tidak sadarkan diri di dalam mobil. Dengan demikian, hidup James tampaknya berhenti di sini. Namun beruntungnya, sekarang dia memiliki seekor kucing kecil. Keesokan harinya, James pergi ke jalan seperti biasa untuk bernyanyi. Namun Bob selalu mengikuti dia kemanapun. Dia khawatir tidak bisa merawat Bob dengan baik di luar. Maka dia meninggalkannya di dalam kompleks. Namun si kucing jantan sangat manja. Dia diam-diam mengikuti James dan melompat ke dalam bus. Penumpang-penumpang terpesona oleh kehadiran tiba-tiba si kecil yang menggemaskan. Mereka semua tersenyum ramah. Suasana di dalam kereta pun menjadi hangat. Bob tidak melihat James di kereta bagian pertama. Maka dia gelisah berlari ke lantai 2 untuk mencarinya. Benar saja, dia melihat pemiliknya di sana. James hanya bisa membiarkannya duduk di dekat jendela. Agar dia bisa menikmati pemandangan kota yang ramai. Untuk mencegah Bob berlarian ke sana kemari, petugas kereta membawa tali untuknya. Tali untuk Bob. Setelah turun dari mobil, karena kerumunan orang, Bob waspada dan melihat ke sekeliling. Dia mengeksplor dunia yang baru dengan mata penuh rasa ingin tahu. James khawatir Bob ketakutan. Maka dia lembut menundukkan tubuhnya. Dan membiarkan Bob melompat ringan ke bahunya. Begitulah. Sebuah kombinasi unik dan ajaib antara manusia dan kucing tercipta. Orang-orang yang lewat dengan tergesa-gesa sehari-hari. Hampir tidak ada yang memperhatikan pemuda yang kusut di pinggir jalan. Namun sekarang, kombinasi istimewa ini menarik perhatian semua orang. Orang-orang tiba-tiba melambatkan langkah. Menunjukkan senyuman cerah kepada pasangan istimewa ini. Orang-orang berbondong-bondong datang meminta berfoto bersama mereka. Semua orang dengan murah hati memberikan sumbangan. Memberikan dukungan dan semangat kepada mereka. Setiap kali ini, Bob akan mengangguk seperti bintang kecil. Setelah menyanyi, James mendapat banyak pujian. Pendapatannya dalam sehari sudah lebih dari seminggu sebelumnya. Berjabat tangan, mari berjabat tangan. Apakah kamu tahu apa yang terjadi? Kamu benar-benar makhluk kecil yang lucu dan menawan. Pada senja, mereka naik bus bersama pulang. James juga dengan hati-hati memilih tali pengikat baru untuk Bob. Tidak hanya itu, mereka pergi bersama ke supermarket. Bob memilih makanan kaleng favoritnya sendiri. Sejak saat itu, setiap hari, pejalan kaki di jalan London akan menyaksikan pemandangan ini. Seorang pria membawa kucing oranye dan bernyanyi di pinggir jalan. Mereka menginterpretasikan kisah musik mereka yang unik. Kadang-kadang kucing kecil duduk manis di atas gitar. Seolah-olah juga menambah warna pada musik. Kadang-kadang dia akan duduk tenang di samping tuannya. Berbagi waktu yang tenang itu bersama. Pertunjukan mereka mulai menarik perhatian dan cinta dari banyak orang. Kehidupan James pun mulai berjalan dengan baik. Sementara itu, James dan Betty juga semakin sering berinteraksi. Hubungan mereka perlahan-lahan menjadi lebih dekat tanpa disadari. Namun pada suatu hari, teman pecandu narkoba James sebelumnya datang ke pintu. Dia tahu bahwa James sedang baik-baik saja belakangan ini. Maka dia berharap James bisa memberinya tempat tinggal. Namun James dengan tegas menolak permintaan tersebut. Namun temannya tetap meminta dengan keras. Memohon agar diberi uang untuk makan. Meskipun hatinya tidak tega. Namun dia tahu tidak bisa membiarkan perilaku seperti itu. Dia memperingatkan agar jangan menggunakan uang untuk membeli barang yang merugikan. Namun ketika dia pulang ke rumah pada malam itu. Namun ia menemukan bahwa hal yang paling ia khawatirkan terjadi. Teman siangnya saat ini tergeletak lemah di tanah. Di sebelahnya terdapat jarum suntik bekas berserakan. Hati James seketika merasa hancur. Dia segera menyadari bahwa ini disebabkan oleh overdosis. Dengan panik, dia meminta pertolongan dari orang-orang di sekitarnya. Betty mendengar teriakan minta tolongnya dan segera datang. Dia segera jongkok untuk memeriksa keadaan di tanah. Lalu dengan tegas ia mengambil tindakan pertolongan pertama untuk menyelamatkan. Namun ketika ambulans tiba dengan cepat, temannya tetap tidak bernapas dan jantungnya berhenti. Para dokter berusaha sekuat tenaga namun tak bisa menyelamatkan. Pemandangan ini membuat James dan Betty terbenam dalam kesedihan yang mendalam. Mereka menyaksikan kepergian hidup itu dengan mata kepala sendiri. Hatiku dipenuhi dengan kekaguman dan kesedihan yang tak terucapkan.
Di tengah suasana sedih, gadis itu juga mengungkapkan rahasia di dalam hatinya. Dia begitu membenci pecandu narkoba. Karena kakak laki-lakinya juga pernah menjadi salah satunya. Kakaknya dulunya seorang pelukis berbakat. Namun setelah terjerumus ke dalam narkoba, dia menjadi hancur lebur. Bahkan saat meninggal di dalam